Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku dan saya Ezra balik lagi di channel Ezra Al-Fatah, channel yang biasa aja tapi banyak ilmunya. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat PowerPoint yang benar dan menarik. Nah, di dalam membuat PowerPoint itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu temanya, kemudian ukuran font, jumlah kata penting, setelah itu transisi dan gambar. Saya sudah memiliki contoh, di sini ada PowerPoint. Kita akan membahas PowerPoint ini. Nah, yang pertama yaitu tema. Karena di sini saya akan mengambil tentang kepuasan petani terhadap atribut asuransi usaha tani padi. Berarti di dalam PowerPoint nanti itu harus ada gambar atau tema yang bercerita tentang padi. Nah, di dalam membuat PowerPoint itu terkadang kesalahan fatalnya adalah di dalam satu slide itu terdapat banyak sekali kalimat. Nah, PowerPoint yang baik itu seharusnya tidak perlu ditambahkan beberapa atau terlalu banyak kalimat. Nah, biasanya saya dalam membuat PowerPoint itu cukup ditambahkan dengan gambar. Contoh, nih pada gambar ini itu yaitu peta Indonesia. Nah, maksudnya apa? Jadi di dalam pendahuluan, di dalam latar belakang, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pertanian di Indonesia. Nah, kalau sudah, setelah itu saya buat sebagai ikon dari Kabupaten Karawang gambarnya. Nah, artinya apa? Artinya adalah saya akan membahas tentang bagaimana padi atau usaha tani padi yang ada di kabupaten tersebut. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang kata penting. Nah, di dalam PowerPoint agar audien ataupun sasaran kita itu fokus, kita berikan tanda, misalkan contoh seperti ini. Ini ada gagal panen. Ini saya tandain, berarti topik pembahasan kita itu akan mengarah pada gagal panennya, seperti itu. Nah, setelah itu di bawahnya lagi di Indonesia yang menjadi fokus adalah asuransi pertanian. Nah, kalau biasanya itu kalian bisa menggunakan animasi atau transisi untuk di masing-masing gambar. Tapi kalau saya jarang menggunakan ini, itu bisa kalian tambahkan di sini animasi. Kita buat seperti ini. Tapi kalau bagi saya jarang menggunakannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu musik. Nah, seringkali di dalam membuat PowerPoint itu musik yang kalian masukkan itu mengganggu dari penjelasan yang akan kalian sampaikan. Nah, sebaiknya saran saya kalau menggunakan musik itu seperlunya saja, jangan sampai merubah dari fokus audien kita. Nah, setelah itu ada transisi. Untuk transisinya, kalian bisa cek di atas ini. Ya, misalkan di awal ini dia transisinya, kita pilih ini. Kemudian kalau untuk yang kedua, kita pilih lagi seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih. Terserah mau seperti apa. Nah, kemudian di dalam PowerPoint itu sebaiknya teman-teman menampilkan banyak gambar dengan banyak tabel, tidak perlu menggunakan banyak paragraf. Contohnya adalah seperti ini. Di sini saya menampilkan profil responden. Jadi di dalam profil responden saya hanya mengeluarkan atau memunculkan diagram gambar tentang umur, jenis kelamin, pekerjaan sebagai petani, tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu hanya seperti ini, gambar dan grafik. Ini sudah sampai kesimpulan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat sasaran kita itu paham terhadap gambar yang kita tampilkan. Nah, sebenarnya PowerPoint ini hanya media kalian, baik itu mau mengajar atau untuk berdiskusi di dalam kelas. Nah,
Konsepnya adalah kalian harus hafal dulu, harus kalian pahami dari masing-masing setiap slide-nya, itu harus dipahami dulu. Jadi nantinya ketika ditampilkan itu cukup hanya dengan gambar saja, tidak perlu banyak paragraf. Jadi setelah tadi kita sudah memilih tema, kemudian kita sudah memilih ukuran font yang sesuai, kemudian jumlah kata itu sudah sesuai dalam setiap slide-nya. Setelah itu kata penting sudah kita tandain. Kalau kita perlu menggunakan musik, kita gunakan musik. Saksi sudah kita tambahkan dan gambar pendukung sudah kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, ini apabila teman-teman tambahkan transisi akan seperti ini. Oke, dia seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung, biasanya itu banyak pertanyaan, dari mana kita bisa mendapatkan template untuk PowerPoint-nya. Nah, itu bisa di-download di internet, banyak bisa di-download, atau kalian bisa bikin satu persatu menggunakan Photoshop mungkin bisa. Tetapi kalau tidak mau susah, itu kalau masih baru belajar, itu bisa diambil langsung di desain, di paling atas nanti ada, diambil kemudian dipilih saja mana yang sesuai. Seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau teman-teman berpikir bahwasanya video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ke teman-teman lainnya. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.